Keuangan Perbankan kelas 1 angkatan 2008 jurusan Ekonomi ingin mempresentasikan hasil tugas dari Pak Dimas yang berjudul Simpanan Dana Tabungan. Untuk slide yang pertama, apa yang kita akan pelajari yaitu tentang konsep simpanan tabungan sendiri, di mana tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung. Salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM. Yang kedua adalah pencatatan transaksi tabungan. Yang ketiga adalah perhitungan tabungan. Dan yang terakhir adalah pencatatan penutupan rekening tabungan. Untuk tabungan sendiri tadi sudah saya jelaskan, ini adalah bentuk simpanan dana di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Manfaat menabung ini dari perspektif nasabah sendiri ya. Manfaat yang diperoleh oleh nasabah, yang pertama, uang yang disimpan akan lebih aman. Jadi yang dimaksudkan uang yang disimpan ini lebih aman tuh, jadi kita apabila menaruh uang tunai di rumah kita sendiri itu akan berisiko adanya tindakan kriminal atau hilang, dan tidak adanya jaminan untuk lebih aman. Makanya bank ini berfungsi juga untuk menyimpan dana nasabah agar lebih aman. Yang kedua adalah akan menjadi lebih hemat. Jadi di sini kita apabila menabung, ini pengeluaran kita akan berkurang otomatis. Tabungan yang ada di rekening akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah jelas saat melakukan penarikan dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini termasuk fungsi dari ATM tadi ya, anjungan tunai mandiri, yang saat melakukan penarikan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini manfaat tabungan dari perspektif bank itu sendiri. Yang pertama, tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank, bisa dijadikan untuk menunjang operasional perusahaan. Jadi di sini bank itu ibaratnya mendapatkan modal itu dari orang-orang yang menabung dan berdeposit di bank, dan saat orang-orang lain membutuhkan itu akan, apabila ingin meminjam uang di bank, itu uang yang dipakai itu uang dari deposit dan tabungan dari para nasabah. Makanya apabila terjadi bank itu mengalami masalah dan itu mengalami penarikan secara bersama-sama, itu bank itu akan kolaps. Yang kedua, untuk membantu program pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan produk lainnya. Yang selanjutnya adalah alat untuk menarik dana tabungan. Ini ada sekitar 4 cara untuk menarik dana tabungan. Yang pertama, buku tabungan. Buku yang dipegang nasabah yang berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, penambahan yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah slip setoran, formulir untuk nasabah menyetor sejumlah uang ke rekening tabungan. Yang ketiga adalah
klik penarikan formulir untuk nasabah menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Yang terakhir adalah ATM Automated Teller Machine, kartu yang digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya baik di bank maupun mesin ATM. Selanjutnya, jenis tabungan di Indonesia. Ini ada tabungan konvensional, tabungan yang biasa digunakan, fasilitasnya ATM, mobile banking, internet banking, tabungan berjangka, tabungan ini memiliki jangka waktu, tabungan bisnis, ini disebut rekening giro, yaitu tabungan untuk menyimpan, tabungan haji yang memberikan kemudahan untuk nasabah yang beribadah haji, tabungan investasi, tabungan yang memiliki induk dari suatu broker atau pialang saham. Dan selanjutnya, tabungan mata uang asing atau falas. Ketika harga dolar turun, nasabah bisa membelinya. Ketika naik, akan memperoleh keuntungan apabila menjualnya. Persyaratan penyelenggaraan simpanan tabungan. Ini ada bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggara tabungan kecuali bank asing. Persyaratan penabung, kelengkapan dokumen, umur penabung, jumlah setoran, dan jumlah penarikan. Jumlah setoran minimal waktu pertama menabung, setoran selanjutnya, dan saldo minimal yang tersedia di tabungan. Pengambilan tabungan, jumlah maksimal yang harus ditarik tidak melebihi saldo minimal, bunga dan intensif, besar dan cara perhitungan bunga, serta intensif berupa hadah cendera mata untuk menarik nasabah menabung tergantung bank. Penutupan tabungan, terdapat syarat-syarat tertentu untuk menutup tabungan. Pencatatan transaksi tabungan. Prosedur pembukaan rekening tabungan ialah calon nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan oleh bank. Penyetoran pertama dilakukan di bank tempat asal penabung membuka rekening. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo yang ditambah bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Contoh tadi kasusnya ini bisa dilihat. Ini setoran pertama sebesar 75 juta yang diterima Bank Mandiri secara tunai. Tanggal 11 Juli, Raihan menyerahkan cek sebesar 50 juta pada Bank Mandiri. Cek tersebut diterima Raihan dari PT Maju Jaya yang juga sebagai nasabah Bank Mandiri Semarang. Dan Raihan sebagai pemegang rekening tabungan Bank Mandiri menyetor cek BRI sebesar 45 juta pada Bank Mandiri keuntungan rekening tabungannya. Raihan mengambil sejumlah uang dari rekening tabungan Bank Mandiri Semarang. Raihan mengambil uang 10 juta untuk keperluan usahanya. Dan yang poin ketiga adalah perhitungan bunga tabungan. Ini bisa ada beberapa metode. Yang pertama, metode saldo terendah. Bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan tersebut dikali suku bunga per tahun dikali 1/12. Yang kedua, metode saldo rata-rata. Jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi jumlah transaksi dikali suku bunga per tahun dikali 1/12. Yang ketiga, saldo harian dengan ketentuan bunga. Metode floating, lama saldonya mengendap dengan tingkat suku bunga tetap. Dan ini contoh dari berdasarkan saldo harian dengan ketentuan bunga yang kita bisa lihat dari nama nasabahnya Ibu Wulandari. Ini saldonya 210 juta, terima tagihan ini masuk ke kredit ya. Jadi di sini bisa, untuk bagian keterangan ini kita harus cermat dalam memilih debit atau kredit agar pada saat ini saldo terakhir ini hasilnya tidak ini konstan. Dan ini contoh perhitungannya, ini suku bunganya persen. Ini tadi rumusnya sudah dijelaskan pakai metode tadi. Perhitungan berdasarkan floating. Hal yang harus diperhatikan dalam floating ini, pertama, besar saldo tabungan yang muncul akibat terjadinya mutasi
saldo yang mengendap, yaitu suatu saldo yang terjadi sampai saldo yang bersangkutan berubah tingkat suku bunga yang berlaku pada masa suatu saldo tabungan. Dan ini adalah bunga-bunganya dan rumusnya tadi sudah dijelaskan. Ini untuk jurnal dari ini tadi, simpanan yang ibu bulan dari tadi contohnya. Dan ini perhitungan bunga tabungan kalau saldo mengendap dengan tingkat suku bunga yang tetap. Ini kita juga harus cermat dalam memilih debit atau kredit dalam kebijakannya. Dan ini adalah rumus dari saldo tetap tadi. Ini rumusnya mungkin tadi sudah bisa dilihat. Dan yang poin terakhir adalah pencatatan penutupan rekening tabungan. Pencatatan rekening tabungan seolah nasabah terjadi ketika nasabah yang bersangkutan menarik semua jumlah tabungannya. Jadi misal tanggal 1 Agustus Chandra menutup rekening tabungannya pada Bank BCA Semarang seluruh jumlah tabungannya Rp556.955.600, itu semuanya ditarik pada hari itu juga. Dan ini contohnya, ini masuk saldo penutupan rekening, masuk ke debit ya. Itu tadi hasil presentasi dari saya selaku pemateri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.